Ya, ya pastinya ya menghormati lah ya, ada gugatan, itu haknya dari penggugat, mantan suaminya dari Ibu Clara Sinta. Kita menghormati jalannya persidangan, cuma memang artinya agak lucu ya di dalam gugatan tersebut, yang dimana ada beberapa poin terkait masalah yang mobil Alphard, terus katanya masalah rumah gitu kan. Perlu rekan-rekan media juga kan mengetahui juga pada saat viralnya berita mobil Alphard yang di apa, yang di ini sama debt collector ya, yang dimana Ibu Clara sendiri pun tidak mengetahui bahwa memang mobil Alphard itu digadai. Tapi nyatanya itu digadai, ya itu kan patut kita pertanyakan. Bahkan dalam agenda saksi dari penggugat tadi, saksi yang dihadirkan adalah mantan sopir dari penggugat. Di situ saya pertanyakan terkait masalah sempat dengar atau melihat berita viral terkait mobil Alphard. Dia juga kan tidak tahu juga. Nah, artinya di situ pada saat pembelian mobil, rumah, saksi yang dihadirkan pun tidak mengetahui kalau memang asal usul uang itu dari siapa, apakah dari penggugat ataukah dari tergugat. Saksi tidak mengetahui gitu kan. Gitu. Dan yang perlu kami tegaskan pun artinya Ibu Clara sendiri kan bukannya pengangguran. Mereka juga dia juga usaha, dia juga jualan gitu kan. Artinya di situ memang ada hasil pribadinya dari Ibu Clara gitu. Ini yang harus kita pertanyakan terkait masalah aset-aset yang memang katanya yang dibeli dari penggugat gitu kan. Gitu. Tapi maaf, untuk penghasilan itu pas masih pernikahan berjalan itu, maaf, lebih besar siapa sih Bang kira-kira? Menurut keterangan dari klien kami, kalau masalah penghasilan memang ya pastinya lebih besar dari klien kami ya, karena artinya nanti kami akan buktikan juga dengan bukti-bukti yang ada bahwa dari pembelian rumah maupun mobil itu semua klien kami kok. Ya artinya memang klien kami yang transaksi, memang asal usulnya adalah uang dari klien kami gitu. Jadi makanya nanti kami akan buktikan. Kami kan diberikan kesempatan sampai nanti tanggal 4 Maret sidang berikutnya, ya kami akan buktikan bahwa asal usul uang tersebut untuk pembelian aset-aset tersebut memang dari uang klien kami gitu. Alasan tidak hadir dari Bu CS sendiri seperti apa sih Bang? Artinya ya Ibu Clara sendiri sudah capek ya dengan adanya gugatan seperti ini gitu. Yang dimana Ibu Clara pun menyatakan sebetulnya pihak penggugat pun tahu gitu kalau memang pembelian aset-aset tersebut itu dari uang siapa gitu kan. Jadi kalau saya tanggapi lagi, ngomong kepada kuasa hukumnya gitu kan, kalau saya tanggapi lagi apa yang mau saya tanggapi gitu kan, karena sebetulnya penggugat juga tahu kok itu pakai uang siapa gitu kan, bahkan bukti-buktinya ada semua gitu. Respon hakim atas ketidakhadiran Bu CS itu seperti apa Bang? Artinya respon hakim ya menanggapinya ya itu hak dari tergugat ya. Karena pada prinsipnya ini kan persidangan perdata, lebih ke privacy, ke keluarga. Jadi hakim di sini sifatnya pun pasif sebetulnya. Beda dengan pidana. Kalau pidana kan hakim aktif mempertanyakan kemana gitu kan. Kalau ini ya di saat memang dari awal pun Ibu Clara, saya udah nggak mau mediasi lagi. Gitu. Buat apa juga gitu kan? Tidak mau ketemu Nggak mau. penggugat? Nggak mau. Alasannya mungkin Bang? Ya karena udah capek gitu. Apa yang mau ditanggapi lagi gitu kan? Itu seperti itu. Cukup mengganggu rumah tangganya Bang dengan gugatannya? Ya kalau mengganggu rumah tangganya ya dari kacamata saya sih ya tanggapan saya pastinya mengganggu lah ya. Artinya sebelum adanya pernikahan Mbak Clara yang baru dengan suami barunya, pastikan segala permasalahan yang sebelum-sebelumnya sudah pasti dibahas. Kalau memang ini timbul ya pastinya mengganggu sekali gitu kan. Yang pastinya apalagi Bu Clara sudah bisa membuktikan kepada kami sebagai kuasa hukumnya bahwa memang pembelian aset tersebut memang Bu Clara juga. Karena aset-aset tersebut tidak sampai 13 miliar seperti apa Bang? Ya itu yang kita pertanyakan, 13 miliar itu dasarnya dari mana gitu kan. Pasti ada imaterial dan material. Mungkin imaterialnya mungkin Bang, atau seperti apa? Artinya kalau memang secara imaterial ya, imaterial yang mau dibahas juga kerugian apa sih yang mau dipertanyakan sehingga sampai 13 miliar.
gitu. Kalau memang kita imaterial, tapi kan imaterial itu harus bisa dibuktikan juga. Apa kerugian dari imaterial itu gitu kan? Dasarnya ada juga. Tidak serta-merta gugatan itu adanya imaterial segini gitu kan. Pasti kan ada dasarnya juga, ada perhitungannya juga. Gitu sih. Agenda hari ini pembuktian bukan? Dari pihak apa? Enggak, pembuktian nanti kita tanggal 4. Oh, tanggal 4. Itu yang tadi saya katakan, tanggal 4 nanti baru kita akan buktikan bukti-bukti pembelian aset tersebut pakai uang siapa gitu kan. Oh, siap memunculkan itu, Bang. Ya, nanti kita akan buktikan juga terkait masalah mobil yang disebut-sebut tadi Alphard putih itu 2023 beritanya viral, rame, selebgram mobil ditarik oleh debt collector karena digadaikan surat-suratnya, tapi nyatanya klien kami pun tidak tahu kalau itu digadaikan gitu. Itu yang artinya yang kami pertanyakan gitu kan. Itu. Dan artinya sebenarnya mah gugatan material itu sebenarnya tidak ada ya bang, secara material pun nggak ada ya, atau ada bang? Ya, artinya gini, pada dasarnya itu kan katanya terkait untuk anak ya, yang saya tahu ya kan. Semuanya itu juga untuk anak kok. Iya betul untuk anak. Untuk anak. Nah sedangkan anaknya aja tinggal sama Mbak Clara, sama Ibu Clara gitu kan. Jadi memang sudah sepatutnya kalau kita mau bicara masalah itu kan, kecuali anak itu tinggal kepada, misal gini contohnya, anak itu tinggal sama Ibu Clara. Terus Ibu Clara mengajukan gugatan terhadap mantan suaminya untuk harta gono gini. Terkait apa sih? Untuk menjamin kehidupan anak ke depannya. Gitu kan. Kalau ini posisinya anak itu memang sama Ibu Clara. Memang sama Ibu Clara, dan kalau memang dikatakan bahwa itu semua buat anak, ya memang buat anak, buat siapa? Gitu kan. Bang, tanggapannya bang terkait penggugat dilarang untuk bertemu anak-anak oleh UJS. Setahu saya bukan dilarang ya. Setahu saya sih Ibu Clara itu nggak pernah melarang, gitu. Tapi maksudnya Ibu Clara, ya adalah kesepakatan yang dimana ini intinya sih untuk kebaikan anak juga ke depannya, gitu. Jadi saya belum bisa mengatakan yang memang seterang-terangnya terkait, bukan intinya tuh bukan masalah dilarang untuk, karena Ibu Clara paham sekali anak juga butuh sosok ayahnya gitu kan. Karena tadi disebutin 365 hari baru bisa ketemu. 365 hari. Setahun lagi. Oh, setahun lagi. Oh, kalau itu saya belum tahu ya kalau masalah itu ya. Tapi setahu saya Bu Clara ngomong ke saya pun, dan memang tadi saksi pun mengatakan ada nggak penggugat pernah datang nggak ke rumahnya Ibu Clara gitu kan. Saksi pun mengatakan ya datang sampai di garasi. Untuk apa sih? Untuk jemput anak apa kayak gitu. Dan setahu saya sih memang untuk masalah anak ya memang ya kalau mau ya udah jemput aja gitu kan. Tapi langsung dikembalikan gitu kan. Dan juga untuk komunikasi seperti video call itu tuh penggugat tuh harus diem-diem jadinya tuh bang katanya bang. Penggugat Harus diem-diem. harus diem-diem ya? Bu Clara. Harus diem-diem. Komunikasinya. Komunikasinya. Sama anak-anak. Ya artinya yang harus diem-diem sebenarnya bukannya penggugat. Yang harus diem-diem adalah si anaknya. Ya penggugat mah kapan aja mau nelpon kan bisa aja, bukannya diem-diem kan. Tapi si anak yang harus ngumpet-ngumpet. Misalkan contohnya logikanya begitu kan. Saya misalkan penggugat, terus saya mau nelpon anak. Saya mah terang-terangan telepon kapan aja bisa. Cuma mungkin anaknya yang mau nerima teleponnya mungkin ngumpet-ngumpet. Gitu. Tapi itu kan istilahnya itu logikanya gitu kan. Tapi setahu saya nggak ada. Kalau memang diem-diem memang istilahnya anak juga kan nggak bisa yang ngumpet-ngumpetnya anak-anak tuh kayak gimana sih? Ayah misalkan orang tua gue mau telepon gitu kan, gue mesti ngumpet di mana nih? Rasa-rasanya enggak seperti itu. Bang, tapi untuk waktu hak asuh anak jatuhnya di tangan siapa sih bang? Bu Clara? Bu Clara ya? Iya. Kalau untuk dalam hukumnya bang, kalau untuk walaupun jatuh di tangan Bu Clara, ada gak sih boleh gak sih ayah masih bisa komunikasi atau Bertemu. mungkin hukumnya seperti apa kalau sang ibu itu menutup-nutupi itu, maksudnya melarang-larang itu bang? Ada hukumnya gak bang secara general bang? Jadi artinya kalau terkait masalah hak asuh, kalau memang hak asuh itu jatuhnya ke salah satu pihak, contohnya dalam hal ini ibunya, itu biasanya para pihak antara ibu dan bapaknya itu juga punya kesepakatan untuk kebaikan anak, mungkin masalah pendidikan, masalah kesehatan, itu bisa lah untuk yang namanya
berdiskusi, tapi untuk sebatas masalah anak gitu kan. Tapi sebaliknya, yang biasa kita temukan di perkara-perkara itu, ada kasus-kasusnya itu adalah ketika salah satu pihak diajak berdiskusi tapi kontribusi untuk kebaikan anak, kelangsungan hidup anak ke depannya itu tidak ada. Nah, biasa itu ada lagi perselisihan baru tuh, gitu kan. Artinya biasanya bahasanya tuh maksudnya gini, ya diajak untuk koordinasi, untuk diskusi masalah anak mau, tapi giliran untuk kontribusi untuk kebaikan anak, kesehatan, pendidikan anak itu nggak mau. Dan biasanya ada. Berarti nafkah nggak Yang berjalan, Bang? saya tahu sampai dengan saat ini ya, itu kan ada tuh nafkah kalau nggak salah yang 5 juta kalau nggak salah ya per bulan ya, dari itu. Dan itu pun kayaknya nggak berjalan. Alasannya mungkin dari, maksudnya Bu Clara cerita gak, ini nggak dipenuhin nih nafkahnya karena ini gitu mungkin. Ya kalau cerita nggak dipenuhi, cerita lah, tidak dipenuhi sampai sekarang juga nggak dipenuhi kok, itu hanya nafkahnya gitu kan, itu kan untuk anak gitu. Tapi bukan berarti Bu Clara ngomong seperti itu, Bu Clara mengharapkan enggak juga. Karena Bu Clara rasa-rasanya sudah cukup sih, lebih dari cukup lah untuk saat ini gitu. Gitu sih. Bang, ada peluang untuk menyelesaikan ini baik-baik atau seperti apa? Ya pada dasarnya kami sebagai kuasa hukum pasti lebih mengedepankan untuk baiknya seperti apa gitu kan. Tapi ya sampai dengan saat ini memang belum ada. Tapi ya intinya nanti di tanggal 4 Maret kita akan buktikan dulu terkait masalah perolehan aset yang disebutkan atau yang digugat oleh pihak penggugat. Kami akan buktikan perolehannya itu dari mana gitu kan. Uang siapa yang kita gunakan gitu. Bang, mau nggak mau kan saksi pasti menghadirkan Mbak Clara gitu ya. Gimana? Wah itu ya nanti kita tunggu momennya kan. Gitu. Bakal ada peluang bertemu mungkin Bu Clara dengan Bukan bertemu ya, tapi lebih ke hadir gitu kan. Kalau untuk bertemu udah nggak ada untuk bertemu ya, lagi. bertemu di pengadilan. Tapi kalau untuk hadir ya coba nanti gitu. Siap. Thank you, Bang.